Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 288, tiba di kota Dewa Segudang. Qiao Liang melihat tubuh Jin Zong berubah menjadi cahaya keemasan, menghilang tepat di depan matanya, dia tercengang dan membeku di tempat. Jin Zong, seorang Xiantian Orde ke-8 meninggal begitu saja. Mati. Pada saat ini, di udara, sebuah cincin jatuh ke tanah, cincin spasial Jin Zong. Melihat cincin spasial Jin Zong jatuh, Qiao Liang yang tercengang terbangun dari linglung. Matanya menyala, tangannya terulur, bersiap untuk merebut cincin itu, tetapi ketika dia hendak bergerak, kekuatan hisap yang kuat datang dari telapak tangan Huang Xiaolong, cincin spasial jatuh ke tangan Huang Xiaolong. Qiao Liang tercengang sesaat sebelum menatap Huang Xiaolong dengan cemburu dan takut. Seni Sumi yang saleh. Pemuda berambut hitam di depannya ini benar-benar memiliki keterampilan bertarung nomor 1 di khazanah langit dan bumi ini, seni sumi yang ilahi. Tanpa membuang waktu untuk berpikir, Qiao Liang melompat mundur, dan pada saat berikutnya, dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, tepat setelah dia berputar, sebuah siluet melintas di depannya, dan Huang Xiaolong sudah menghalangi di depannya. Kau, adik kecil, tidak, senior. Qiao Liang berteriak ketakutan, tetapi saat ia membuka mulutnya untuk memohon, puluhan lengan sekali lagi muncul di punggung Huang Xiaolong, cakar, telapak tangan, jari, semuanya menyerang secara bersamaan. Udara iblis membumbung tinggi ke angkasa, 10.000 iblis membayangi langit dan bumi, cakar iblis Asura. Satu demi satu, cincin cahaya keemasan menyebar, menembus udara. Kemanapun mereka lewat, semua makhluk hidup berhenti, telapak tangan pengikat dewa. Kabut kelabu bergulung dan makhluk-makhluk aneh berwarna hitam menjerit-jerit, jari jiwa absolut. Qiao Liang menyaksikan dengan tak berdaya saat cakar iblis Asura menelannya. Merasakan kekuatan mengerikan dari cincin pengikat dewa dan jari jiwa absolut, dia kehilangan semua keinginan untuk melawan. Satu-satunya pikiran adalah melarikan diri, berlari, tetapi sudah terlambat, telapak tangan pengikat dewa dan jari jiwa absolut telah mencapainya. Keputusasaan memenuhi matanya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Qiao Liang tiba-tiba teringat pada tuan mudanya, bertanya-tanya apakah suatu keberuntungan atau malapetaka jika tuan muda mereka memprovokasi seseorang yang mengerikan ini. Konon, orang yang memiliki seni sumi ilahi memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh dunia roh bela diri. Cakar setan Asura, telapak tangan pengikat dewa, dan jari jiwa mutlak menghantam dada Qiao Liang, mendorongnya mundur seperti layang-layang yang putus. Jatuh ke tanah, seperti Jin Zong sebelumnya, cahaya terang dari jejak cakar, telapak tangan, dan jari bersinar dari dalam tubuh Qiao Liang. Dia kemudian menghilang selamanya ke udara tipis. Ekspresi Huang Xiaolong tetap sama dari awal hingga akhir, dengan sedikit daya isap dari telapak tangannya, cincin spasial Qiao Liang terbang ke tangan Huang Xiaolong. Indra spiritualnya menyelidiki bagian dalam cincin, Huang Xiaolong menemukan banyak koin emas, batu roh, pelet roh, dan juga dua teknik rahasia, satu adalah suara yin setan besar dan yang lainnya adalah tinju ilahi kekosongan besar. Suara yin setan yang hebat. Meskipun Huang Xiaolong berlatih banyak jenis keterampilan yang berbeda, dia belum mempelajari keterampilan yang menggunakan suara untuk menyerang, jadi dia senang menemukan buku panduan suara yin setan yang hebat di cincin spasial milik tetua sekte suci racun Jin Zong. Sebenarnya, suara yin iblis agung ini bukanlah keterampilan bertarung yang lemah, menggabungkannya dengan yinnya yang ekstrim dan ki asura yang dingin, mengeksekusi suara yin iblis agung akan memiliki kekuatan 2 kali lipat dari apa yang ditunjukkan Jin Zong. Tapi keterampilan bertarung macam apa tinju ilahi kekosongan besar ini? Huang Xiaolong mengeluarkan buku panduan keterampilan dari cincin spasial dan mulai memindai halaman-halaman di tempat, dan semakin banyak dia membaca semakin dia terkejut. Tinju ilahi kekosongan besar ini sebenarnya adalah keterampilan bertarung dari dunia ilahi kekosongan besar. Dari segi tingkatan, Great Void Divine World mungkin memiliki peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan Asura Netherworld atau Buddha World, tetapi tetap saja merupakan salah satu Divine World. Bagaimana mungkin buku Great Void Divine Fist ini jatuh ke tangan seorang tetua Poison Saint Sect? Cincin spasial itu milik tetua Qiao Liang. Terlebih lagi, mengapa Qiao Liang tidak menggunakan keterampilan ini sekarang? Jika dia melakukannya, Huang Xiaolong mungkin tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, ketika dia membalik ke halaman terakhir dari buku panduan Great Void Divine Fist, barulah Huang Xiaolong mengerti, untuk berlatih Great Void Divine Fist ini seseorang harus memiliki setidaknya jiwa bela diri tingkat 12. Tidak heran. Tampaknya tingkat semangat bela diri Qiao Liang gagal memenuhi persyaratan-prasyarat, sehingga ia tidak dapat mempraktikkannya. Namun, dari mana Qiao Liang ini mendapatkan buku panduan ini? Pada saat ini, teriakan tragis terdengar di udara, menyebabkan Huang Xiaolong berbalik. Dengan bantuan 6 boneka raksasa, Qin Yang, Li Fei, dan 2 lainnya menangani murid-murid sekte Sein racun yang tersisa dengan bersih. Karena itu, Huang Xiaolong menyimpan Great Void Divine Fist ke dalam Asura Ring dan pergi bergabung dengan kelompok Qin Yang.
Ketika Qin Yang dan yang lainnya melihat Huang Xiaolong mendekat, ada perubahan dalam cara mereka memandangnya, ada rasa gentar dan fanatisme yang membara. Mereka menyaksikan dengan jelas adegan di mana Huang Xiaolong menggunakan seni Dewa Sumi untuk memusnahkan tetua Jin Zong dan Qiao Liang. Seni Sumi yang ilahi. Memikirkan tiga kata ini, keempatnya tidak dapat menahan gemetar karena kegembiraan yang tak tertahankan. Menghentikan langkahnya tidak jauh dari keempat orang itu, Huang Xiaolong melambaikan tangannya, cahaya terang menyala saat keenam boneka raksasa kembali ke pagoda harta karun Linglong. Sambil melirik tubuh para pengikut Sekte Sein Racun di sekitarnya, dia berkata, bersihkan, kita akan terus maju. Baik, Tuan Muda. Keempatnya menjawab dengan suara nyaring. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk berurusan dengan mayat-mayat di sekitar, lalu kelompok yang beranggotakan 5 orang itu melanjutkan perjalanan. Mengenai cincin spasial pada tubuh para pengikut Sekte Sein Racun itu, semuanya diambil oleh Huang Xiaolong. Para pengikut Sekte Sein Racun ini semuanya adalah Xiantian tingkat menengah ke atas, ada cukup banyak hal baik di dalam cincin spasial mereka. Setengah hari kemudian, di ruang rahasia bawah tanah di kota Kekaisaran Pisau, Tuan Muda Sekte Sein Racun, Huer, tampak muram, salah satu bawahannya baru saja melaporkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan Jin Zong dan Qiao Liang. Cahaya yang meragukan berkedip di matanya. 10 hari berlalu dengan cepat. Setelah 10 hari, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 5 orang saat ini berdiri di depan gerbang raksasa sebuah kota. Dari kejauhan, kota besar ini seperti gunung dewa yang menopang langit. Ini adalah salah satu dari 10 kota terbesar di Bedlam Lands, peringkat kedua, kota Dewa Segudang. Berdiri di depan gerbang, suasana kuno dan misterius berhembus di wajah mereka, yang sangat berbeda dengan kota Kekaisaran Pisau. Suasana di sekitar kota Kekaisaran Pisau melonjak dengan dominasi dan semangat yang sombong, sedangkan kota Dewa Segudang mirip dengan lautan luas yang membentang tanpa henti. Ini adalah kota Dewa Segudang. Huang Xiaolong mengamati 4 teks kuno di atas gerbang kota. Konon, keempat teks kuno itu diukir oleh Raja Suku Dewa Kuno menggunakan kekuatan matanya. Suku Dewa Kuno memiliki 6 raja yang terkenal. Ayo masuk. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya saat berbicara kepada Qin Yang dan yang lainnya. Keempatnya menjawab dengan hormat, mengikuti di belakang Huang Xiaolong saat kelompok itu memasuki kota. Kota Myriad Gods adalah kota terbesar kedua di Bedlam Lands, tentu saja, kota itu ramai dan semarak. Selain itu, dengan semakin dekatnya waktu dimulainya pelelangan, jumlah orang di kota itu lebih banyak dari biasanya. Untungnya, jalan-jalan di kota Myriad Gods lebar dan lapang, jadi tidak terasa sesak. Huang Xiaolong berjalan-jalan di sepanjang jalan sambil mengamati pertokoan dan sekitarnya. Pejalan kaki yang sibuk berjalan di sepanjang jalan mengenakan berbagai gaya pakaian, pertokoan itu seperti jamur setelah hujan, dengan sebagian besar menjual teknik kultivasi dan keterampilan bertarung. 1 jam kemudian, mendekati tengah hari, kelompok Huang Xiaolong menemukan sebuah restoran dan masuk ke dalam. Restoran itu besar dan bisnisnya berkembang pesat, tamu datang dan pergi terus-menerus dan terdengar suara-suara diskusi yang menarik perhatian Huang Xiaolong. Kudengar barang terakhir di lelang kali ini bukanlah jari pemecah angin kuil 1000 besar. Oh, kalau begitu apa itu? Itu adalah sepotong batu giok. Sepotong batu giok yang ditinggalkan oleh suku Dewa Kuno.